dan memuliakan nama-Mu yang kudus Bapa. Kami memberkati Engkau di Sabat-Mu yang kudus ini. Salam alai memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus Hamasiah, di tengah pujian, penyembahan, pengagungan kami, Engkau hadir, Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami, sehingga pujian penyembahan kami naik membumbun tinggi menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Hamasiah, terima kasih Bapa, Engkau disenangkan, Engkau dipuja, Engkau diagungkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Yesus Hamasiah. Tiba waktunya kami mendengarkan daftar-Mu, firman-Mu, perangkuman tentang doa Bapa kami. 7 prinsip doa Bapa kami dirangkum Bapa di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk Yohanes menyampaikannya Bapa. Mari Engkau yang mengurapi Yohanes, pengurapan dari tempat yang maha tinggi dan maha kudus, turun atasnya sehingga ketika dia berbicara atas nama kerajaan-Mu Bapa, nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan di dalam nama Yesus Hamasiah. Bahkan partikel suaranya bergema di seluruh alam semesta, menyampaikan Injil kerajaan, menyampaikan kebenaran absolut, memerdekakan roh jiwa tubuh setiap kami di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur berterima kasih. Ini setiap kami Bapa, setiap telinga kami Bapa, biar telinga kami sema Adonai, ketajaman menangkap dalam nama Yesus Hamasiah. Dan setiap pikiran-pikiran setiap kami, pikiran yang mengembara, pikiran-pikiran liar, pikiran roh tuduh, pikiran intimidasi dari kegelapan, dari si nahas, kami nyatakan Engkau menyingkir keluar dan tunduk dalam nama Yesus Hamasiah. Engkau tidak punya bagian atas setiap kami. Engkau tidak dapat mengambil keuntungan karena Engkau sudah disingkirkan, dilumpuhkan di dalam nama Yesus Hamasiah. Engkau dibatalkan segala rancangan-rancangan kegelapan apapun bentuknya. Engkau sudah roboh di dalam nama Yesus Hamasiah. Sehingga pikiran setiap kami, memori setiap kami hanya fokus kepada Engkau saja Bapak Yesus, Bapak Yahweh, di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kebenaran adalah Engkau sendiri. Setiap kami membutuhkan Engkau, merindukan Engkau, menanti-nantikan Engkau Yesus Hamasiah. Karena Engkaulah kekuatan, kemampuan, kesanggupan setiap kami di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Salam alai memenuhi tempat setiap kami, hati kami masing-masing, bahkan yang ikut siaran langsung Bapak, biar mereka juga fokus Bapak, sehingga mereka dapat menyimak dengan baik, dengan benar di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Segala kemuliaan hormat bagi Engkau kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami kembalikan segala pujian, pengagungan, penghormatan bagi Engkau kekal selama-lamanya. Engkau Elohim berbicara atas setiap kami di dalam nama Yesus Hamasiah. Jadikan setiap kami murid-murid yang mau bertumbuh di dalam Engkau. Manusia setiap kami bertumbuh, Engkau sendiri berikan pertumbuhan hanya untuk kepentingan kerajaan-Mu di bumi di dalam nama Yesus Hamasiah. Terpuji-pujilah Engkau Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Shalom alai memenuhi setiap kami di dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Silakan Pak Yohanes. Shalom. Kita akan lanjutkan lagi tentang kemarin udah 7 prinsip, udah kita bahas satu persatu, mulai dari prinsip pertama itu hubungan dengan
sesembahan kami. Kalau sesembahan kami itu kalau dari Yunani masih nyebut nama Yesus atau nama Allah. Tapi nama dari asal usulnya hubungan kita itu Bapak kita itu namanya, kalau Bapak Yahweh itu kadang di mempelai itu kebanyakan orang nyebut, nggak berani nyebut nama Bapak yang benar. Dia cuma hanya bisa nyebut nama Adonai atau nyebut nama Yahweh, bukan Yahweh, Elohim. Nama yang benar itu kalau kita ada hubungan intim dengan Bapak kita, karena kita kan udah diangkat sebagai anak. Makanya kita kenapa kok berani nyebut nama yang benar, nama Bapak Yahweh? Karena di dalam Alkitab itu pun dari mulai Kejadian sampai Wahyu, itu nama Bapak Yahweh itu orang akan nyebut akan takut. Karena kalau menyebut nama Bapak Yahweh itu, Bapak Yahweh kan kudus, suci, benar-benar. Orang nanti kalau nyebut nama Bapak Yahweh, nama benar-benar nama yang benar, itu takut nanti celaka. Kadang-kadang ada musibah-musibah karena merasa dirinya kotor, tidak mampu. Karena kenapa kok nyebutnya kok nama Adonai? Contohnya, kasih contoh. Bapak Presiden kita itu namanya presiden itu nggak berani nyebut nama presiden. Kasih contoh presiden. Contohnya Pak Jokowi, Joko Widodo misalnya, nggak berani. Hanya nyebut nama presiden. Itu. Jadi nama Bapak kita kebanyakan orang nyebut nama Gusti kalau orang Jawa, terus ada nama yaitu namanya Adonai, nama Elohim. Tapi kita akan simpulkan kemarin tentang doa-doa Bapak kami ini. Kalau kita baca, coba kita baca di Matius 6 ayat 9. Itu pun juga di LT3 atau di LAI itu pun juga berbeda. Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13. Matius 6 ayat 9 berkata, oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti juga kami ampunkan kepada para pengutang kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena punyamulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita kupas, kemarin sudah kita kupas, sekarang kita rangkumannya, yaitu kalau di LT3 sama di LAI itu juga udah berbeda. Karena di LAI itu karena itu berdoalah demikian. Nih, ini LAI ini. Bapak kami yang di surga, ini Bapak kami surga masih masuk. Kalau di LAI, dikuduskanlah namamu, jadi kita tidak boleh di sini memang ayat-ayat ini dikuduskanlah namamu. Jadi kebanyakan di gereja-gereja itu tidak berani nyebut nama Yahweh. Karena di sini dikuduskanlah namamu. Jadi kalau kita nyebut nama Bapak Yahweh, itu hidup kita harus kudus, hidup kita harus suci, harus tidak ada embel-embelnya di dunia ini. Ya, kalau di dunia ini kan banyak korupsi, banyak penipu, banyak bohong. Itu nama kita tidak boleh. Nama kita kalau misalnya kita mau pengen ketemu Bapak Yahweh, kalau selalu bohong, selalu curang, ini dikuduskanlah namamu. Nama Bapak Yahweh kan kudus. Itu dikuduskanlah namamu. Kalau nama Bapak Yahweh kudus, bersih benar, kita bisa nyebut nama Bapak Yahweh Adonai Yeshua Mashiach. Itu nama yang benar. Kadang-kadang orang nyebut nggak berani, nyebutnya dengan nama Adonai, disembahkan dengan nama Elohim. Jadi kebanyakan di dunia ini nama Bapak Yahweh itu orang
takut nyebutnya. Dulu saya waktu banyak itu jangan nyebut nama itu. Kalau kamu nyebut nama itu kamu akan celaka, akan mati. Nah, orang pada takut gitu. Jadi sekarang kita bahas kenapa kok kita bisa sampai berani kita nyebut nama Bapak Yahweh, karena kita udah benar-benar udah mengerti pengajaran-pengajaran tentang doa Bapa kami. Di sini terus dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, di sini di LAI sama di LT3 itu juga berbeda. Kalau di sini kita terangkan kemarin simpulannya, terus jadilah kehendakmu, ini di sini jadilah kehendakmu itu di bumi, jadilah kehendakmu di bumi. Seperti di surga, tapi kalau di LT3 itu di surga dulu, baru di bumi. Kenapa kok berbeda? Karena aslinya kalau di LT3 itu Bapak kami itu asal-usulnya roh. Jadi kalau roh itu kita sebut, makanya banyak kan orang-orang di gereja yang Yunani itu kebanyakan tubuh jiwa roh kalau doa. Tapi kalau di asal-usulnya kita ini sudah dewasa sebagai anak, kenapa kok kita berani nyebut nama Bapak Yahweh? Itu roh dulu atau surga dulu. Jadi setelah kita berani menyebut nama Bapak Yahweh, kita harus menerima menterai-menterai. Itu ada pembaharuan dimenteraikan dengan baptisan pembaharuan. Baptisan pun kita juga dulu nggak ngerti. Dibaptis itu atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus diteluk. Nah, begitu. Setelah kita sudah menelusurin, karena di alam semua ini Bapak namanya siapa? Bapak atas nama Bapak, Anak itu namanya siapa, rohnya roh siapa. Di sini harus kita terangkan kalau dibaptis itu harus nama yang benar. Jangan asal dibaptis atas nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Klub selamat. Jadi itu belum sempurna karena di alam semesta ini banyak banget bapak-bapak ingin jadi bapak. Itu Lucifer, iblis pun juga siap jadi sebagai bapak. Itu ada ayatnya, kita nggak nerangkan karena di sini kita kesimpulannya kenapa di LT3 sama LA itu berbeda. Kalau LA ini sekarang ada pembaruan. LA itu kenapa kok LA itu selalu menyebut di alam roh dulu. Roh dulu itu kan hidup kita selamanya nanti yang membawa kekekalan itu kan roh, bukan tubuh. Kalau tubuh umurnya paling 10 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 120 tahun, itu kelebihan. Itu pun terbatas. Tapi roh itu untuk selama-lamanya kita tidak mati. Makanya kenapa roh kita itu selalu ingin hidup, kita harus ada hubungan intim dengan Bapak Yahweh. Makanya kenapa orang-orang di dunia ini dia tidak berani nyebut nama Bapak Yahweh, karena dia selalu di sini di doa Bapak kami itu adalah tubuh dulu. Di sini tubuh dulu, tubuh jiwa roh. Kalau kebanyakan kalau doa itu tubuh jiwa roh. Tapi kalau kita sudah dimeteraikan oleh nama Bapak Yahweh, roh kita semakin dewasa, roh kita semakin di atas. Jadi kita sebut doanya roh, jiwa, tubuh, atau surga baru bumi. Itu kita kesimpulannya adalah pada saat-saat ini kita berani nyebut nama Bapak Yahweh karena kita udah dimeteraikan oleh nama yang benar, oleh pembaru. Pembaru itu dibaptis dengan nama Bapak yang benar. Baru saya ngerti karena dibaptis atas nama yaitu Yahweh Adonai Yeshua Amasya atau Roh Kudus, baru diteluk. Harus itu harus pakai baptiso diteluk atas nama Bapak Yahweh Adonai Amasya Roh Kudus. Nah, itu udah dimeteraikan atas nama dia. Nanti pada saat bangkit dari baptisan itu
ada pembaruan, berarti kita sudah bisa nyebut nama Bapak yang benar. Bukan cuma nama Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan. Tapi atas nama Yesua, atas nama Yahweh Yesua HaMashiach. Itu udah boleh bebas kita. Karena pada sebelum dibaptis itu harus mengungkapkan kata-kata yang pada saat sebelum dibaptis itu harus kata-kata yang di dalam dulu pernah kita perbuat itu harus diungkapkan, diucapkan. Misalnya gini, saya dulu menyembah, saya pernah dibaptis atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus, atau dulu saya nyebut nama yaitu Yesus misalnya, atau nama Allah waktu dibaptis itu nama Allah, terus Anak itu Yesus atau Roh Kudus. Jadi pada saat ini kita luruskan, kenapa kok kita berani mengatakan ini, supaya pada saat nanti kita pulang, itu di surga sana, itu pada saat kita mati, itu rebutan, roh kita itu akan direbut sama bapak-bapak atau roh-roh lain. Makanya pada saat sekarang ini, kita terangkan kenapa kok kita berani nyebut nama Bapak Yahweh, itu karena wawasan. Karena kalau kita nggak mengerti tentang wawasan, kita akan terjerumus tentang pengajaran-pengajaran. Pada saat ini, Bapak Yahweh itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Terus Bapak Yahweh itu asal-usulnya itu roh, karena di alam semesta, roh sama roh itu adalah roh. Pertama, roh Bapak Yahweh. Terus ada roh malaikat-malaikat itu menyembah ke Bapak Yahweh. Pada saat malaikat itu mau dirinya malaikat itu si Lucifer pengen disembah oleh sepertiga pasukan malaikat-malaikat itu, kamu harus menyembah saya, bukan menyembah Bapak Yahweh. Di situ di alam roh. Makanya Bapak Yahweh ada laporan dari malaikat-malaikat lain. Dari situlah Bapak Yahweh melihat jangan sampai terjadi hal-hal menyembah kepada roh-roh lain. Makanya Bapak Yahweh mengarah, akhirnya malaikat itu melemparkan ke bumi, atau di dalam bumi itu kan akhirnya jadi gelap gulita, karena di bumi itu dari asalnya surga, malaikat itu dilemparkan ke bumi. Itu rangkumannya, singkatkan lagi, itu tentang, kita terangkan lagi, gendakmu di bumi seperti di surga, itu di LAI. Kalau di LT3 itu di surga seperti di bumi. Terus berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini memang ada perbedaan antara LT3 sama LAI. Jadi sekarang ada pembaruan tergantung pemilihan. Sekarang kita lanjutkan lagi supaya kita kesimpulannya mengenai hubungan kita dengan Bapa itu adalah tindakan doa dalam arti luas merupakan suatu itu gaya hidup. Doa itu untuk gaya hidup atau spiritual yang benar. Doa merupakan sarana atau jalan masuk ke alam dunia. Itulah doa, tentang doa Bapa kami. Kalau doa Bapa kami itu diterangkan, nanti kita lanjutkan lagi, melepaskan doa dengan iman, melepaskan partikel suara, atau kita doa itu harus mengucapkan. Kadang dulu kita nggak ngerti doa dengan kumat kami itu rupanya kita nggak nyambung sampai ke hubungan ke Bapa. Harus kuping kita harus dengar kalau kita doa. Suatu doa yang benar merupakan praktek langsung dari hukum roh, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara hal-hal yang spiritual dengan hal yang spiritual, atau hal yang spiritual dengan hal-hal yang fisik dalam wujud, ataupun keduanya sekaligus. Jadi alam roh
itu pada saat kita doa itu supaya kuping kita dengar, supaya ada hubungan antara Bapa dengan kita, itu ada hubungan, itunya tindakan kita spiritual. Terus karena doa berhubungan langsung dengan suatu hukum, maka di dalam doa juga membawa prinsip-prinsip dasar utama dari semua hukum roh. Hukum roh itu hukum yang dari langit. Terus ayat-ayatnya banyak banget nih. Kita prinsip dasar utama dari semua hukum roh itu adalah di Ayub 38 ayat 3, terus Roma 8 ayat 26, Efesus 6 ayat 18 itu mengenai iman, di Yudas 1 ayat 20, di Yakobus 5 ayat 15, terus Yakobus 4 ayat 3, terus 1 Yohanes 5 ayat 14 itu yaitu divisi global Elohim. Terus kita lanjutkan terakhir nih, doa Bapa kami merupakan jawaban Bapak Yahweh atas pertanyaan murid-muridnya, di mana Bapak Yahweh menyatakan suatu tuntunan dari dasar. Nah, saya terangkan ini, kenapa kok doa Bapa kami ini suatu untuk murid-muridnya pada saat Yesus Masih itu, kalau di Yunani kan Yesus mengajarkan di Bukit Ceton itu kan murid-murid itu menerangkan tentang doa Bapa kami itu patron. Patron itu hubungan pertama tentang udah kami terangkan tentang hubungan Bapa kami yang di Samaim atau di surga, itu kemarin sudah kita terangkan. Itu patron. Patron itu yaitu seperti nggak sebut satu-satu enggak, tapi patron jurusannya kemana gitu. Atau pola doa efektif yang Pak Yahweh ajarkan sekaligus Bapak Yahweh harapkan dimengerti dan diikutin oleh gereja-gerejanya gitu. Terus kita lanjutkan lagi, di dalam pola doa tersebut terkandung 7 prinsip utama yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan doa dan di dalam berdoa, yaitu tentang hubungan kita dengan Bapak Yahweh. Itu kesimpulannya tadi udah kita bahas, hubungan kita dengan Bapak, yaitu nyebut Bapak yang benar. Kesimpulannya yaitu itu adalah tentang prinsip-prinsip hubungan kita Bapak Yahweh. Makanya kenapa kok kita di sini tentang ayat 9, mana Yohanes 6 ayat 9 itu mana tadi? Hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi kesimpulannya, kenapa kok kita kesimpulannya Bapa kami yang di surga, bukan Bapa kami di bumi, tapi disebut Bapa kami yang di surga. Jadi di sini kesimpulannya disebut dulu adalah Bapa kami yang di surga atau di Samaim, bukan di Bapa kami yang di bumi. Kalau Bapa kami di bumi kan fisik. Jadi di sini kesimpulannya adalah nyebutnya Bapak Yahweh yang di surga, kesimpulannya. Terus prinsip pertama yang menjadi standar Bapak Yahweh ini adalah pandangan, menyebabkan banyak orang Kristen akan menjadi tidak memiliki hak untuk berdoa memanggil Bapak Yahweh sebagai Bapak, karena penolakan mereka menjalani prosedur kelahiran baru. Makanya banyak kan orang-orang nggak mau di sini prosedurnya itu kelahiran baru. Kan saya udah dibaptis, dulu saya belajar tuh dibaptis percik iman, apa yang diimani seperti Yesus pada saat pada disalib itu kan sebelah kanan itu dia percaya kepadaku Yesus Masih. Di situ percaya karena iman. Di situ makanya zaman sekarang gereja-gereja itu akan menolak hal itu. Tapi di situ digambarkan kenapa kok Yesus Masih itu dibaptis, itu diselam atau dimasukkan ke dalam air. Itu adalah pembaruan. Pembaruan itu aslinya ikutilah teladan-teladan oleh Yesus Masih pada saat ada di dunia ini. Jadi hanya anak yang berdoa kepada Bapa, dan bagi yang bukan anak, Yesus Masih hanya dapat dipanggil sebagai Bapak Yahweh. Hanya anak. Di sini kesimpulannya
hanya anak yang bisa memanggil Bapa kami yang di surga. Tapi kalau bukan anak, itu kadang-kadang nyebut namanya masih takut, nama masih nyebut nama tetangga supaya nggak ada kesalahan, karena di sini kan harus ada pembaruan, harus dikuduskan namanya, nyebut nama Bapak tetangga itu namanya Allah, atau Yunani itu nama Yesus. Itu maunya dari dunia. Maka kesimpulannya di sini tentang doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pada saat kita mau menyebut nama yang benar, Bapak Yahweh, itu nyebut nama yang benar. Itu kesimpulannya adalah kita ini sudah dimeteraikan sebagai anak. Maka dari situ berani kita kesimpulannya tentang doa Bapa kami ini, tentang hubungan kita sudah dimeteraikan sebagai anak, sebagai kita sebut Bapak Yahweh. Itu kita udah berani. Bukan kalau kita nyebut Bapak Presiden, itu kita udah berani nyebut Bapak Jokowi atau Bapak Presiden, itu kita udah bebas nyebut namanya. Jadi kesimpulannya di situ. Terus kesimpulan yang kedua, prinsip kedua atau penyembahan. Penyembahan itu di sini ayat yang berapa ini? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti surga juga di atas bumi. Berikanlah pada hari ini. Yang kedua adalah pujian penyembahan. Itu di kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, ini di ayat 10. 10 ayat apa? Itu pujian penyembahan di Matius 6 ayat 10. Itu di Matius 9 ayat Matius 6 ayat 9 bagian C, dikuduskan namamu, terus datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, di sini kita harus menyembah, memuji, memuliakan nama Bapak Yahweh, atau dikuduskan namamu. Nama Bapak Yahweh sudah dikuduskan melalui puji-pujian penyembahan. Itu. Di sini tentang kesimpulannya dalam kaitannya dengan prinsip pertama, maka pujian penyembahan yang Bapak Yahweh harapkan adalah pujian penyembahan dari gereja yang memiliki status sebagai anak. Jadi kita ini sebagai gereja, kita ini kan status sebagai anak. Bapak Yahweh itu gereja, kalau kita itu mau tinggal di dalam hidup kita, diri kita ini adalah gereja. Kalau di Yunani itu gereja kan tempatnya gede, banyak yang banyak jemaat-jemaatnya. Tapi maunya Bapak Yahweh, kita itu sebagai gerejanya. Bapak Yahweh mau tinggal di dalam hidup kita. Hanya untuk yang memuji dan menyembah Bapaknya dalam roh dan kebenaran, hanya pujian penyembahan. Jenis ini yang mampu mencapai, yaitu di alam roh. Itu kesimpulannya di yang kedua tentang pujian penyembahan. Jadi kesimpulannya yang kedua itu memuji, menyembah, kita bisa mencapai ke target ke surga. Itu kesimpulannya, supaya antara bumi dan surga itu ada selalu ada connect. Karena pada saat kita memuji, menyembah di bumi ini, itu nanti pada saat kita dipanggil di surga sono, kita udah nggak kaget supaya kita belajar di bumi ini, nanti belajar seperti nanti pada saat dipanggil di surga sana kita udah belajar, berlatih di bumi ini. Itu kesimpulannya yang kedua. Sekarang kita lanjutkan lagi kesimpulannya yang ketiga. Prinsip ketiga menyatakan otoritas dan kuasa. Itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Kalau di LA itu di bumi seperti surga, tapi kita sudah diperbarui, makanya kita pakai ILT 3 atau ILT 4. Jadi kesimpulannya adalah prinsip doa yang ketiga adalah menyatakan otoritas kerajaan dan kuasa atau kebangkitan di mana telah terjadi
menyatukan kehendak Bapak Yahweh dengan gerejanya. Jadi kalau kita sudah menyatu, Bapak Yahweh ada dalam hidup kita, dalam gerejanya, untuk melepaskan roh nubuat. Jadi pada saat kita berdoa, kita harus menyatakan roh nubuat. Roh nubuat itu kita menyatakan pada saat kita berdoa, itu menyatakan nggak ada jadi ada dengan iman. Itu kesimpulannya menyatakan dengan roh nubuat. Nggak ada jadi ada, seperti hukum Noa. Kalau Pak Lukas menyatakan hukum Noa, itu dengan roh nubuat. Atas sesuatu di dalam roh untuk menjadi di dalam fisik seperti kenyataan. Padahal barang belum ada. Terus kesimpulannya adalah pernyataan otoritas kerajaan dan kuasa kebangkitan di dalam kehidupan. Doa merupakan inti dari doa itu sendiri, dan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki status sebagai anak. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulannya kalau kita sudah diperbarui, sudah dibaptis dengan nama yang benar, kesimpulannya kita sudah memiliki status sebagai anak. Hanya anak yang memiliki otoritas kerajaan. Jadi kalau kita sudah memiliki otoritas, kita segala sesuatu apa yang kita kerjakan, kita udah dikasih izin, kita udah kasih otoritas. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang apa, kita doakan dalam nama Bapak Yahweh Adonai, semua saya sembuh misalnya. Itu bisa terjadi karena dengan kita udah dikasih otoritas gitu. Kesimpulannya tentang menyatakan otoritas dan kuasa. Karena kita sudah dikasih hak waris kepada Bapak Yahweh, kita sudah disebut sebagai anak dengan Roh Kudus. Dengan menyatakan kuasa dan kebangkitannya. Itu kesimpulannya adalah kesimpulannya yang kita menyatakan otoritas dan kuasa. Jadi kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Itulah kita nyatakan otoritas dengan roh nubuat. Nggak ada jadi ada. Misalnya kita ingin sesuatu, nggak ada, kita udah ada otoritas dari Bapak Yahweh. Itu yang ketiga kesimpulannya. Kita udah dikasih otoritas, kita sudah sebagai anak. Yang keempat kesimpulannya, karena kita kemarin kan kita bahas, ini kan materi-materi panjang-panjang nih. Karena ini kesimpulan-kesimpulan saja, nanti kita rangkum semuanya. Prinsip keempat, menaikkan permohonan untuk roti hidup. Roti hidup itu, makanya kemarin kita bahas-bahas itu, kenapa kok tentang roti hidup? Roti hidup itu Bapak Yahweh atau turun ke dunia itu sebagai manusia, itu roti hidup. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Kenapa kok pada hari ini atau hari-hari ini kita dikasih makan untuk hari ini, cukup untuk hari ini, besok lagi, itu makanan di dalam tubuh kita. Tapi di dalam roh kita juga butuh makanan. Makanan apa? Roh kita itu harus hubungan dekat sama Bapak Yahweh. Itu makanan roh kita, karena roh kita itu untuk kekal selama-lamanya. Kalau tubuh itu kan untuk sementara. Tapi pada saat roh kita kasih makan, itu makanannya apa? Kita selalu ada hubungan intim dengan Bapak Yahweh. Di sini kenapa kok di sini itu di ayat berapa ini? Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukup untuk hari-hari ini. Ini yang ke-11. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Nah, makanan itu roti sehari-hari di LT3 di ayat 11. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Itu makanan untuk tubuh. Itu makanan untuk hari ini, cukup untuk hari ini. Itu kalau di roh itu makan roti itu kalau di Yunani itu perjamuan kudus.
kalau di kita itu ada yang perjamuan Yeshua Hamasya, terus ada yang perjamuan semeja dengan Yeshua Hamasya. Itu sehari, untuk hari ini kita makan bersama-sama Yeshua Hamasya. Itu prinsipnya. Prinsipnya itu kalau kita itu periadaan itu kita harus ada komunikasi, ada hubungan dengan Bapak Yahweh pada saat ada kita makan semeja, itu harus ada penyatuan makan bersama dengan Bapak Yahweh. Itulah makanan kita untuk sehari-hari adalah roh kehidupan. Itu roh kita harus kasih makan. Tubuh kita juga kasih makan sehari 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali. Roh kita juga butuh makanan untuk hari ini. Itu prinsipnya. Makanannya apa? Yaitu kalau di Yunani perjamuan kudus, kalau di kita itu adalah makanan roh. Itu makan roh itu perjamuan Yeshua Hamasya, atau kita makan bersama Yeshua Hamasya. Itu berikanlah kami pada hari makanan kami yang untuk hari-hari ini, makan secukupnya. Ayat 11 di LT 3, berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Itulah kesimpulannya adalah prinsip keempat ini dinyatakan di dalam doa Bapa kami. Sebagai ini kami kehidupan gerejanya tanpa prinsip ini, maka tidak ada kehidupan di dalam doa atau prinsip pemenuhan kebutuhan makanan spiritual. Ini kesimpulannya tentang periadaan atau makanan roti. Ini kesimpulan prinsip keempat ini dinyatakan di dalam doa Bapa kami sebagai inti dari kehidupan gerejanya. Tanpa prinsip maka tidak ada kehidupan di dalam kita. Prinsip pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan makanan spiritual atau kebutuhan roh kita merupakan menjamin kehidupan. Itu menjamin kehidupan untuk roh kita. Terus tubuh jasmani kita juga memerlukan makanan untuk hidup. Nah, jadi harus ada balan. Balan itu tubuh harus dikasih makan, jiwa juga perlu kasih makan, roh juga perlu dikasih makan. Itu kesimpulannya. Demikian pula tubuh rohani dalam keseimbangan yang berjaga energi yang dihasilkan oleh makanan baik yang diternak dengan baik menjadi sumber pertumbuhan gereja yang berdoa kepada Bapa. Gereja yang menyatakan prinsip ini dalam kehidupan sebagai anak Bapak Yahweh. Perhatikanlah kaitan prinsip ini dengan prinsip utama lainnya menjadi kesatuan yang utuh di dalam berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu harus ada kesinambungan tubuh, jiwa, roh, atau roh, jiwa, tubuh. Itu harus ada kesinambungan. Jadi kalau tubuh kita ada makanan hari ini sehari 3 kali, jiwa kita juga, roh kita itu perlu butuh makanan, butuh keseimbangan. Jadi kebanyakan gereja-gereja orang-orang itu yang dikasih makan tuh untuk tubuh, jiwa, tapi rohnya makanannya nggak dipikirkan. Itulah untuk kekekalan sebenarnya. Itu kesimpulannya harus ada kesinambungan di dalam roh, jiwa, tubuh. Itu harus ada kesinambungan, kita harus kuat. Pada saat nanti Bapak Yahweh memanggil atau pemanggil kita siap rapture, kita siap Bapak. Benar, kita dengar suara-suara dari Bapak Yahweh memanggil, kamu udah siap untuk pulang karena rumahmu di sana udah kami siapkan. Kita udah siap dipanggil. Itu tentang prinsip yang yang keempat. Terus yang kelima, menyatakan pengampunan kepada Bapak Yahweh. Ini, dan ampunlah kami
akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kenapa kok bisa begitu? Karena dulu kita ada berbuat yang suka-suka nyeleneh, suka-suka kita nggak percaya kepada Bapak Yahweh. Kita kasih gambaran yang kemarin kita kasih teladan seperti Nuh. Seperti Nuh, itu gambaran Nuh, kita ulangi lagi ya, Nuh. Nuh itu Bapak Yahweh itu menerangkan bahwa manusia itu pengen diselamatkan, tidak mau dimusnahkan pada saat zaman Nuh. Karena dia nggak mau menguduskan nama Bapak Yahweh, dia selalu di dalam hidupnya itu terlalu benar, semua hidupnya selalu benar. Dia hubungan sesama, misalnya zaman dulu itu ada sesama laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu udah diadakan mulai dari zaman Nuh. Kadang perempuan dimanapun itu hubungan itu bebas waktu zaman Nuh. Makanya di sini saya gambarkan sekarang kita prinsip yang kelima menyatakan pengampunan terhadap Bapak Yahweh. Kenapa kok kita selalu minta ampun di sini, dan ampunlah kami dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pada saat dulu kita ada kesalahan demi kesalahan, nyakitin orang, terus berbuat yang tidak benar, makanya Bapak Yahweh, kita minta ampun ke Bapak Yahweh akan mengampuni atas kesalahan-kesalahan kita yang udah seperti zaman Nuh, udah dikasih tahu tapi pada nggak mengerti, bikin kapal di atas gunung, malah di atas gunung bikin kapal, jadi orang dikasih tahu, udah dikasih tahu, kesimpulannya adalah Bapak Yahweh ingin manusia itu selamat, jangan nyimpang jalur dari ciptaan pada saat pembentukan, pada saat manusia tujuannya hidup itu untuk menyembah kepada Sang Pencipta, ke Bapak Yahweh. Tapi ternyata dia menyimpang semua. Dia melakukan kehendak dia sendiri, berbuat zina, berbuat yang seenak-enaknya lah gitu. Kita nggak menerangkan satu persatu. Makanya pada saat itu dikasih tahu di alam roh itu melalui Nuh. Kamu sebagai manusia harus bertobat. Bapak Yahweh akan memusnahkan kamu. Kamu udah menyimpang jalur. Tapi manusia itu waktu zaman Nuh itu marah-marah. Marah-marah kenapa? Dikasih tahu bukan malah menerima, malah marah-marah. Terus malah dibalikan. Kenapa Nuh? Kenapa bangun kapal kok di atas gunung? Itu kan nggak masuk di otak manusia. Otak-otak itu nggak masuk. Makanya saking jengkelnya manusia itu dikumpul, ayo kita melempar tai kotoran kita itu taruh plastik, lempar ke kapalnya. Di situ kesimpulannya kita ulang lagi, kenapa manusia itu dikasih tahu sebenarnya pada zaman Nuh itu sampai marah-marah, malah Nuh dipukul, kadang-kadang malah dilempar itu kapalnya itu, kena kapal itu sampai penuh kapal itu. Karena kesimpulannya Nuh mengucap syukur karena manusia itu pengennya mau berbalik ke jalan yang Bapak Yahweh mau, harus menyembah, supaya Bapak Yahweh menciptakan itu tujuannya untuk rumah yang di surga sana itu buat ciptaan, buat kita yang ada di bumi, bukan untuk Lucifer. Bukan, tadinya Lucifer, karena Lucifer dibuang ke bumi, makanya Bapak Yahweh menciptakan manusia tujuannya itu bukan di neraka loh. Itu kalau nyimpang dari kemauan Bapak Yahweh lari ke neraka untuk selama-lamanya. Makanya di sini Nuh dikasih tugas. Tugas kamu untuk menyampaikan manusia itu biar selamat, supaya nanti tempatnya kamu itu bukan di neraka tapi di surga. Udah ada tempat. Di situ kesimpulannya saya gambaran tentang Nuh. Itu pengampunan yang kelima. Catatannya prinsip kelima ini merupakan prinsip pemberesan hubungan dengan sesama untuk pemberesan hubungan dengan Bapak Yahweh dan dalam kaitan dengan hukum tabur tuai. Nah, di situ apa yang ditabur akan dituai.
pada saat zaman Nuh kan ditabur karena kebencian semua. Lari kemana? Ke alam maut. Alam maut itu pada saat dikasih hujan deras 40 hari 40 malam itu air itu masih belum bertobat. Setelah air itu satu dengkul itu masih hujan sehari semalam, masih 2 hari seminggu itu masih. Setelah sudah sampai air naik, dia menyesal. Karena apa? Pada saat itu kapal sudah ditutup. Jadi di situ kapal ditutup, manusia sudah baru mau bertobat, udah tidak bisa lagi. Disitulah dia apa yang ditabur itu akan dituai. Pada saat ini kita belajar, kita sudah mulai menabur yang terbaik. Kita sudah memuji menyembah ke Bapak Yahweh, udah belajar memuji. Pada saat kita tabur baik, nanti kita pulang di sana udah tinggal teruskan lagi. Itu gambarannya seperti Yesus Masih pada saat ada di dunia ini. Dinyatakan di dalam doa sebagai menyatakan hati. Kalau doa memang harus dalam hati, itu melalui roh Bapak Yahweh, Roh Kudus. Melalui yaitu korban Yesus Masih pada dia disalib, itu harus kita melihat. Kenapa kok Bapak Yahweh turun ke dunia ini? Dia mau menjadi manusia. Itu pemrosesan sebagai manusia itu seperti manusia diproses. Tapi di situ lagi setelah udah diproses, di situ mau dia berkorban untuk manusia itu berbalik ke jalan yang benar. Jadi kasih gambaran demi gambaran pada saat itu siapa yang percaya kepada Bapak Yahweh itu akan diselamatkan melalui penyalipan Yesus Masih. Dia mau rela disalib. Itu pada saat disalib itu kan keluar darahnya itu mengalir, itu darah, karena pada saat darahnya ditusuk sampai udah mengalir itu sampai lambungnya tusuk itu sampai sini, darahnya udah sampai keluar ditusuk sampai keluar air sampai habis darahnya. Sampai di sini mengatakan melalui korban darah Yesus Masih, suatu pemberesan kehidupan orang-orang Kristen berawal dari darahnya, dan itu bukan hanya membutuhkan pengakuan iman, tetapi ketidaklanjutin dengan perbuatan iman. Nah, atau pembaruan perjanjian setiap saat atau setiap hari harus ada pembaruan. Pembaruan itu misalnya gini, kita pembaruan mengingat akan pembaruan bahwa Bapak Yahweh itu mati buat kita, darahnya tercurah buat kita, itu membersihkan, menyucikan kotoran-kotoran kita, kelakuan kita. Jadi kita diperbarui setiap hari. Di situ kesimpulannya Bapak Yahweh sudah mau turun ke dunia itu untuk mengampuni manusia yang nyimpang jalur. Jadi kita harus percaya Bapak Yahweh itu berkorban buat kita. Itu kesimpulannya, yaitu kita harus ada pembaruan di dalam perjanjian baru setiap hari. Itu kasih contoh pembaruan itu perjamuan dengan Yesus Masih makan bersama, itu pembaruan. Renungannya itu di yang kelima, kita lanjutkan lagi, masih panjang, jadi kita kesimpulannya aja, rangkumannya. Terus rangkumannya yang ke mana nih? Ke-6. Ini rangkumannya menyatakan otoritas dan kuasanya. Rangkumannya itu adalah bagaimana kita mengatasi percobaan baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Bagaimana kita mengatasi percobaan baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Kita coba, pencobaan itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau dari dalam hati, dari dalam pencobaan itu kadang-kadang ini. Kita kasih contoh nih, coba. Pertama, Bapak Yahweh memberikan hati yang baru dan roh yang baru ketika kita lahir baru. Kita baca biar lebih mengerti lagi di
Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 Yeskiel 36 ayat yang 26 berkata, Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Hati keras. Jadi kalau hati daging itu orang yang hatinya keras, itu mau hati yang keras gimana ya? Kalau kita suruh nyebut nama Bapak Yahweh itu masih nggak mau, tetap nama yang lama itu masih hati yang keras. Tapi kalau kita mau menyebut nama Bapak Yahweh yang benar-benar, itu dia hatinya hancur. Jadi kalau kita sudah menerai itu, kesimpulannya itu kan yang ke-6 menyatakan otoritas dan kuasa kemuliaan itu di Yeskiel 36 ayat 26, Ibrani 8 ayat 10. Coba kita baca Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10 berkata, karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka, dan aku akan menjadikan Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Amin. Jadi inilah Bapak Yahweh udah mau tinggal di dalam hidup kita. Itu Yahweh berfirman untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi. Jadi hukum-hukum Bapak Yahweh udah diberikan kepada kita, akan menuliskan pada hati mereka. Jadi udah dituliskan di dalam hati kita. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Itu kesimpulannya di situ. Kesimpulannya yang pertama, yang kedua, karena engkaulah, ini tadi yang kesimpulannya yang tentang ke-6 menyatakan otoritas dan kuasa kemuliaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Yahweh adalah pemilik kerajaan atau kuasa dan kemuliaan. Tetapi semuanya itu telah diberikan kepada gerejanya atau kepada kita atau sebagai anaknya. Otoritas yang diwariskan Bapak kepada anaknya, itu otoritas yang diberikan kepada kita atau gereja anaknya. Kuasa kebangkitan atau kuasa Roh Kudus yang diberikan Bapak Yahweh kepada anaknya atau kemuliaan, kuasa Sikinah Glory yang telah dikembalikan Bapak Yahweh atas anaknya di perjanjian baru. Atau materi kemuliaan itu ada materi khusus. Terus bagaimana kita mengatasi percobaan baik yang dari dalam maupun yang dari luar itu? Yang ketiga, ketika dengan otoritas kerajaan kuasa kebangkitan dan kuasa kemuliaannya kita menyatakan percobaan dari iblis atau dari luar, kita harus nyatakan enyah dan segala aspek hidup kita. Jadi dari luar itu kesimpulannya kalau ada kedagingan suka-suka nyimpang dari itu, kita harus nyatakan kalau tidak berhak lagi tinggal di dalam hidup kita, suka bohong, suka macam-macam lah, nyimpang dari jalur Bapak Yahweh kita. Pada saat itu ada trik, pada saat kita melakukan kesalahan itu ada Roh Kudus mengasih tahu, keluar, kau tidak boleh sampai tinggal kelakuan baik itu tidak ada di dalam hidup kita. Terus kita lanjutkan lagi, itu yang tadi kesimpulannya, inilah sikap gereja yang dewasa. Itu kita harus minta ampun demi kesalahan kita. Ada kesalahan yang begitu fatal. Kalau kita sudah dewasa, kita selalu
tiap hari itu minta ampun supaya kita menjadi dewasa, minta ampun ke Bapak Yahweh. Makanya diadakan dengan yaitu hubungan intim dengan Bapak Yahweh itu roh sama roh setiap hari. Terus yang kesimpulan yang ke-7 itu adalah menyatakan apa yang kita perbuat dari mulai tentang hubungan Bapak Yahweh dari pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, itu menyatakan bahwa itu kesimpulan adalah kita nyatakan amin. Kita semua sudah kita kerjakan semua. Baru 45 menit. Kesimpulannya adalah itu di bagaimana berdoa membangun kehidupan doa. Itu kesimpulannya adalah di mana? Ini tentang kesimpulannya adalah kesimpulannya doa bukan sekedar lipat tangan, tutup mata. Bagi doa adalah itu kalau kita kenapa kok kita kesimpulannya tentang doa itu kenapa kok doa dari di gereja kita yang lama, kalau berdoa masuk ke dalam kamar, tutup kamar, kita lipat tangan gini, berarti itu lipat tangan, tutup tangan itu kesalahan dari kuasa-kuasa kegelapan iblis itu menerangkan kalau kamu berdoa lipat tangan. Lipat tangan itu maksudnya digenggam, itu keinginan dunia itu semua tuh jadi hak milik. Itu semua harta benda itu adalah pada saat di doa itu hak milik saya. Itu. Tapi prinsip yang benar berdoa itu harus angkat tangan. Angkat tangan itu berserah. Apa yang kita doakan semua itu berasal dari Bapak Yahweh. Kita angkat tangan pada saat kita berdoa gini, Bapak, kita untuk doa syafaat itu permohonan kita itu doa apapun kita. Itu Bapak Yahweh akan lihat. Kita udah berserah. Kalau kita berserah angkat tangan ini berarti kita udah tidak kuat lagi. Bapak Yahweh akan turun tangan. Tapi kalau kita lipat tangan, itu semua itu hak milik saya. Itu kedagingan akan keluar dalam hidup kita. Karena kenapa kalau orang-orang dunia itu selalu kalau nggak tahu itu kalau doa itu lipat tangan. Angkat tangan, kita kasih gambar kalau kemarin udah terangkan lagi. Kalau manusia selalu berbuat salah, kalau dia selalu melindungi diri kita kabur, itu polisi pun akan ngejar, akan dikejar sampai dapat, tapi akan ketangkap. Tapi kalau dia mengakui kesalahan, angkat tangan, itu polisi akan, kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Jadi Bapak Yahweh itu mau hidup kita berserah kepada Dia. Pada saat kita ada kesalahan hari ini, angkat tangan Bapak, kami serahkan seluruh kami kesalahan demi kesalahan hari ini, dan kami permohonan apa yang kami butuhkan hari ini, Bapak Yahweh, kuserahkan kepadamu. Hidup kami
tergantung kepadamu Bapak Yahweh. Itulah kesimpulannya tentang amin. Doa Bapa kami merupakan pola doa yang berisi prinsip-prinsip kebenaran utama yang harus diterapkan di dalam kehidupan semua orang benar, dan bukan sekedar perkataan-perkataan logos yang bersifat doktrinal atau dogmatis. Doa Bapa kami adalah bagian dari firman yang roh dan hidup. Jadi kalau doa Bapa kami itu melalui firman dan roh dan hidup, kita kesimpulannya. Jadi kalau kita itu doa Bapa kami sekarang sudah prinsip-prinsipnya dari 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7 tentang amin. Itu prinsipnya yang sudah kita melakukannya. Pola doa Yeshua Masih harus menjadi inti ibadah kita di dalam membangun kehidupan doa yang berkesinambungan dan meningkatkan kualitas Yeshua Masih karena prinsip berikut. Ini kesimpulannya yang dari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 adalah menyatakan identitas sebagai anak yang terus diperbarui. Prinsip pertama ini tadi udah kita kesimpulannya, kita harus diperbarui hubungan kita dengan Bapak Yahweh. Jangan kadang-kadang kalau kita sudah hubungan dengan Bapak Yahweh bagus, keluar, itu kesimpulan tidak baik. Kita harus berbalik ke jalan yang benar atau diperbarui. Itu prinsip yang pertama. Terus yang kedua adalah menyatakan gaya hidup memuji dan menyembah hari demi hari. Itu prinsip yang kedua, kesimpulannya yang kedua. Terus yang ketiga adalah adanya menyatakan otoritas kerajaan dan kuasa kebangkitan di dalam setiap situasi yang kita hadapin, yang dinyatakan melalui roh nubuat. Tadi itu kita bahas tentang roh nubuat. Jadi dengan iman atau dengan iman, nggak ada jadi ada gitu. Terus adanya menyatakan iman untuk dalam kemampuan untuk menerima kehidupan melalui menyatakan dengan daging dan darah Yeshua Masih, atau itu prinsip keempat. Terus adanya menyatakan pemberesan hubungan yang terus-menerus dengan Bapak Yahweh dalam kehidupan definisi ikatan perjanjian baru, itu prinsip yang kelima.